101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Anda masih bersama kami di Bincang Ramadan, kerjasama Radio Smart FM Palembang dan Dompet Duafa Cabang Sumatera Selatan. Masih bersama Dr. Dian di kesempatan di sore hari ini masih membahas mengenai menyusui ketika berpuasa. Nah, kenapa tidak? Nah, Dok, kita sambung kembali Dok ya di kesempatan di sore hari ini. Nah, Dok, tadi mungkin bisa diinformasikan kembali kepada pendengar Smart FM khususnya apa ya trik atau tips khususnya untuk ibu-ibu yang menyusui sembari berpuasa, tetapi khususnya untuk ibu rumah tangga, Dok. Nanti kita akan tanya juga untuk ibu yang bekerja, Dok ya. Nah, ini khususnya untuk ibu yang berada di rumah, Dok. Dok, tidak bekerja dan hanya mengurusi anak, mengurusi suami. Nah, ini Dok ada kiat atau trik khusus untuk bagi ibu yang tidak bekerja atau di rumah saja. Oke, terima kasih Mas. Ada beberapa tips untuk ibu-ibu yang ingin berpuasa sambil terus menyusui. Yang pertama tetap harus perhatikan pola gizi seimbang yang harus dimakan gitu. Jadi cukup makan makanan dengan dengan gizi yang seimbang. Artinya asupan lemak, protein, konsumsi karbohidratnya harus dalam batas-batas yang cukup. Kemudian bisa dihindari minum minuman dengan yang mengandung kafein atau bersoda, karena itu kan biasanya bersifat diuretik yang akan mempengaruhi pengeluaran cairan pada si ibu, yang akan meningkatkan pengeluaran cairan pada si ibu gitu. Kemudian dalam pola gizi yang seimbang kita bisa juga menambahkan banyak serat pada makanan kita. Itu Dok ya, khususnya untuk dikonsumsi ya. Nah Dok, lalu kalau untuk ibu pekerja yang kita ambil contoh sebagai pekerja kantor ya, bukan pekerja kantor yang tetap berpuasa tetapi tetap juga ingin memberikan ASI-nya kepada anaknya, itu bagaimana Dok triknya? Sebenarnya tidak ada yang berbeda antara ibu bekerja di rumah atau ibu yang bekerja di luar gitu kan. Tetap semua itu dilihat dari pola hidupnya yang seimbang, yaitu dari pola makannya yang seimbang, kemudian asupan cairannya, kemudian cukup istirahatnya. Jadi karena untuk ibu-ibu yang bekerja di luar itu sebenarnya agak lebih enak ya kalau menurut saya, karena tidak terlalu terbebani, karena mereka sudah mempunyai aktivitas rutin untuk memerah ASI yang nantinya akan diberikan pada anaknya gitu. Jadi kalau untuk ibu yang bekerja di luar, kalau menurut saya itu tidak terlalu terbebani. Lain halnya dengan ibu yang berada di rumah yang memang dia sehari-hari full 24 jam harus mengurus anaknya gitu. Jadi memang khususnya untuk kaum pekerja, khususnya ibu-ibu, jadi memang tidak begitu terbebani Dok ya, karena sudah ada aktivitas di luar gitu Dok ya. Bukan dalam artian tidak ada aktivitas, maksud saya dia sudah mempunyai jadwal rutin gitu. Biasanya ibu-ibu yang bekerja di luar, mereka sudah mempunyai jadwal rutin kapan harus memerah ASI-nya gitu. Seperti itu. Jadi untuk sebagai simpanan ASI untuk anak yang ada di rumah gitu. Jadi tidak ada masalah biasanya, karena ASI itu kan sifatnya supply on demand. Jadi semakin banyak dihisap di puting ibu, biasanya ASI akan semakin banyak. Kemudian ibu yang bekerja di luar, mereka sudah mempunyai jadwal tertentu, misalnya jam sekian saya harus memerah ASI saya gitu. Jadi otomatis mereka tidak terlalu ada masalah. Oke. Nah, Dok, ini untuk makanan yang dikonsumsi pada saat sahur dan berbuka, Dok. Nah, ini bagaimana Dok cara konsumsi khususnya untuk sahur? Apakah ada yang perlu diperbanyak, dan bagaimana juga dengan pada saat berbuka, Dok? Apakah yang perlu diperhatikan? Apa yang jangan terlalu banyak dimakan nih, Dok? Apa yang perlu diperhatikan khususnya untuk ibu-ibu ini, Dok? Gini. Jadi sebenarnya puasa itu kan hanya memindahkan
waktu makan. Memindahkan Waktu waktu makan makan. kita gitu kan, yang biasanya betul sarapan kita ganti dengan sahur, makan siang kita ganti dengan berbuka, Mm-mm. kemudian makan malam kita ganti dengan makan malam sebelum tidur. Mm-mm, mm-mm. Seperti itu. Jadi memang Tetap pada saat berbuka. mm-mm. Ya. Adakah perlu tet- apa ya dok ya, seperti suplemen tambahan khususnya bagi ibu-ibu dok? Suplemen tambahan itu sifatnya karena suplemen Mm, tambahan, mm, jadi boleh saja. mm, 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 Ibu boleh saja mengkonsumsi suplemen mm, jika dirasa makanan yang ia makan pada saat sahur atau berbuka itu tidak terlalu memenuhi apa ya, pola gizi seimbang. Boleh dia menambahkan mm, mm, suplemen. mm, Ataupun ketika ibu merasa saya ini cukup nih konsumsi gizi saya nih mm, mm. untuk sahur dan buka, ya tidak masalah si ibu tidak me- menambahkan suplemen pada saat ia berbuka atau sahur gitu. Seperti itu dok. Nah dok, tentunya apa ini perlu kerjasama dok ya, antara ibu dan juga khususnya orang-orang di sekitar, khususnya suami ibu dok ya, itu dalam memberikan Betul. ASI, apalagi ini di masa-masa berpuasa. Nah dok, ini kerjasama bagaimana dok yang bisa dokter bisa dokter informasikan kepada pendengar? Ini kan perlu suasana apa ya, yang saya kondusif ya, maksudnya yang suasana yang enak antara suami dan istri, bukan hanya sekedar makan, tapi juga perlu apa ya, perhatian seperti itu. Nah dok, itu hal seperti itu adakah yang perlu diperhatikan, kerjasama antara suami dan istri khususnya dok, agar puasanya lancar, menyusunya pun tetap berjalan dok? Ya, pasti ada mas. Hah. Jadi seperti yang kita jelaskan di awal, yang pertama kali itu adalah niat, perencanaan, dan dukungan. Itu yang harus diperhatikan pertama kali. Jadi tanpa persetujuan misalnya dari suami, otomatis si ibu akan kesulitan gitu kan untuk memberikan asinya sembari berpuasa. Ayah atau suami diharapkan selain dukungan moral gitu, dukungan secara psikis, memberikan semangat kepada istrinya atau si ibu, juga harus memberikan dukungan berupa hal-hal yang fisik gitu menurut saya. Jadi misalnya sang ayah memberikan bantuan pada ibu dalam hal aktivitas rumah tangga sehari-hari, membantu pekerjaan ibu dalam rumah tangga sehari-hari, atau kemudian misalnya dia si ibu mempunyai anak lebih dari satu gitu. Jadi misalnya dia sudah mempunyai kakak gitu, si bayi tadi sudah mempunyai kakak. Jadi alangkah baiknya jika kerjasama antara ibu dan ayah juga ikut ikut peran serta dalam mengasuh anak yang pertama. Jadi si ibu tetap memperhatikan kondisinya, cukup istirahat sehingga bisa memberikan ASI untuk bayinya. Seperti itu. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu dok ya, di kesempatan di sore hari ini kita terlebih dahulu. Ya, baik, tetap bersama kami pendengar Smart FM. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami.